Karena persyaratan kita minta itu dengan syarat ini. Nah itulah sehingga terjadi kadang-kadang kita mohon kepada Allah itu tidak diterima, tidak dikabulkan karena barangkali persyaratan doa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah itu ada persyaratan yang diperintah Allah yang kita tidak kerjakan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Inilah menjadi penghalang apa yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, namanya berdoa itu wajib berdoa, wajib berusaha, wajib berdoa. Terkabul atau tidak itu bukan urusan kita, itu adalah hak Allah. Nah, akan tetapi dalam sebagian sisi kita harus tahu ketika kita berdoa, kadang kita meminta 100% belum tentu kita dapat 100% itu. Kita dapat kadang-kadang 50%. Sebenarnya harus diterima sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika kita memohon sesuatu lalu Allah belum memberikan kepada kita, itu berarti ada yang tidak ada keseimbangan, belum ada seimbang. Barangkali yang kita minta ibaratnya sesuatu yang sangat mulia, sementara perbuatan kita ini belum sejoli ketika Allah memberikan kemuliaan itu karena tingkah laku kita masih tidak setara. Allah memerintahkan kepada kita supaya bikin begini, kita tidak buat. Yang seharusnya perbuatan itu akan mendapatkan hasil yang sangat mulia, tetapi kita diperintah Allah begitu, kita tidak lakukan. Lalu kita minta kemuliaan itu, maka Allah tidak berikan. Karena persyaratan kita minta itu dengan syarat ini. Nah itulah sehingga terjadi kadang-kadang kita mohon kepada Allah itu tidak diterima, tidak dikabulkan karena barangkali persyaratan doa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah itu ada persyaratan yang diperintah Allah yang kita tidak kerjakan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Inilah menjadi penghalang apa yang kita inginkan. Itu. Maka ketika doa kita dimakbulkan, itu pertanda bahwa doa kita itu sudah setara dengan apa yang kita lakukan, yang Allah perintah kepada kita minta. Itu satu. Kalau dari sisi yang baik. Kalau dari sisi yang buruk, kadang-kadang kita ada orang maksiat, orang kafir, orang jahil, seperti orang-orang munafik berbuat maksiat, tapi seolah-olah rezekinya semakin banyak, rezekinya pesat, banyak rezekinya, kaya raya, tapi dia maksiat. Jangan kita berpikir bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar diterima karena dia baik, bukan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah telah membiarkan dia di dalam keadaan kesesatan, dalam kesalahan, sehingga dia lalai, dia tidak tahu, seolah-olah dia itu merasa orang yang benar, padahal dia salah. Karena Allah lalaikan. Bagaimana Allah melalaikan dia? Dibiarkan dia sehingga dia tidak tahu keadaan dia itu sangat salah, karena ada rezeki banyak. Rezeki bagi dia itu menyeret kesesatan dia. Kekayaan yang ada bagi dia itu menyeret, menipu keadaan dia. Karena dia merasa seolah dia benar, padahal dia orang yang salah. Nah, kenapa dia orangnya seorang yang salah tapi dia kaya? Itu dibiarkan oleh Allah. Seperti orang-orang Israel yang durhaka kepada Allah, kepada Nabi. Kan begitu. Dia dibiasakan. Mereka itu lalai, tapi mereka tidak ada apa-apa, sehat badannya. Dia merasa benar, padahal sudah sesat. Karena apa? Di neraka sudah disiapkan tempat khusus bagi dia. Kalau Allah sudah menyiapkan, mentakdirkan orang itu tempatnya di neraka, maka walaupun dia berbuat maksiat, Allah berikan kekayaan bagi dia supaya dia tidak akan tahu bahwa dia itu salah. Kekayaan, rezeki banyak, harta yang melimpah itu supaya dia tahu dia itu benar, dia tidak tahu bahwa dia itu salah. Maka dia kaya dengan kesalahan. Itulah dia akan calon masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang yang meminta dunia yang semata-mata dunia, nuwaffi alaihim, kami berikan kepadanya, tetapi di akhirat walaisa lahum fil akhirat illa nar. Di akhirat mereka tidak lain hanyalah neraka mereka dapatkan. Itulah yang